Baik Bapak, seminar webinar internasional, materi yang ketiga insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Hajah Lilis Satriah MPD. Materi yang akan beliau sampaikan atau tema yang akan beliau sampaikan yaitu inovasi BKI ranah pendidikan dalam menjawab tantangan era society 5.0. Untuk itu, waktu kami sediakan sekitar 20 menit maksimalnya. Untuk itu saya persilakan kepada Dr. Hajah Ibu Lilis Satriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, alhamdulillah para peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bermuajahah. Pada pagi hari ini saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan tentang inovasi BKI ranah pendidikan dalam menjawab tantangan era society 5.0. Berbicara tentang inovasi, itu inovasi merupakan ide, cara yang diamati sebagai sesuatu yang betul-betul baru yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini adalah masalah bimbingan dan konseling. Kemudian BKI ranah pendidikan. Berbicara tentang BKI ranah pendidikan, itu ada dua hal. Pertama, bimbingan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah-sekolah secara umum, atau bimbingan yang dilakukan oleh konselor di lembaga pendidikan Islam atau di bimbingan yang dilakukan oleh para pembimbing di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti di pesantren, madrasah diniyah, sekolah ataupun sekolah-sekolah Islam ya, ataupun seperti di sanawiyah dan lain sebagainya. Kemudian Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi. Jadi kalau berbicara tentang BKI ranah pendidikan, maka kita harus melihat dulu dunia pendidikan sekarang ini kemana arahnya ya. Nah, di dalam dunia pendidikan itu ada 3 kemampuan utama yang harus dimiliki oleh siswa atau anak-anak kita di era society 5.0 ini. Yang pertama adalah anak-anak harus memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian anak-anak harus memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis. Dan yang ketiga adalah anak-anak harus memiliki kemampuan untuk berkreativitas. Nah, untuk dapat melakukan hal itu, maka yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah adalah guru memberikan model pembelajaran yang dapat menstimulasi anak untuk bisa berpikir tingkat tinggi, ya, atau dikenal dengan HOTS. Nah, yaitu berpikir yang kompleks, berpikir yang berjenjang, dan berpikir sistematis. Beberapa model pembelajaran yang dapat menumbuhkan HOTS antara lain ada beberapa model, antara lain inquiry learning, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian ada discovery learning, yaitu penemuan menggunakan metode penemuan atau penelitian. Anak-anak diajak untuk melakukan penemuan-penemuan sehingga dia menemukan temuan baru atau ilmu baru dari hasil temuannya itu. Kemudian yang ketiga, proyek atau project based learning, proyek atau kegiatan sebagai media. Dan yang keempat adalah problem based learning atau menyuguhkan situasi bermasalah. Itu dalam dunia pendidikan. Nah, karena BKI ranah pendidikan ini
berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, maka upaya yang bisa dilakukan agar kita bisa menyeimbangkan atau menstimulasi anak-anak, ya kan, tujuan dari BK pendidikan itu membantu individu agar sukses dalam pembelajarannya di sekolah, membantu menstimulasi tugas-tugas perkembangan anak agar dia mampu mampu mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Nah, di masa society 5.0 ini tadi ada 3 kemampuan tadi yang harus dicapai, sehingga proses pembelajaran tadi menggunakan beberapa model ini. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan bimbingan dan konseling Islam? Kalau berbicara tentang inovasi untuk bimbingan konseling Islam di ranah pendidikan, kita tahu bahwa di ranah pendidikan itu, di BK pendidikan itu, di sekolah itu, layanan bimbingan dan konseling terbagi kepada beberapa layanan. Antara lain ada layanan dasar bimbingan, ada layanan responsif, kemudian ada dukungan sistem, ya, dan ada layanan perencanaan individual. Nah, kesemuanya itu di era sekarang ini maka disesuaikan dengan situasi yang ada. Antara lain beberapa inovasi yang bisa dilakukan. Pertama adalah layanan informasi melalui web, karena sekarang masyarakat atau anak-anak sekarang adalah anak-anak milenial yang mereka sangat menguasai media teknologi informasi. Maka satu kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor juga adalah konselor harus mampu menggunakan website ini atau teknologi informasi ini menjadi salah satu media yang digunakan untuk bisa melakukan atau memberikan bimbingan kepada siswa-siswa di sekolah ataupun siswa di madrasah. Kalau berupa informasi, berarti kita bisa melakukan pembelajaran bernuansa bimbingan, ya, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Pembelajaran harus bernuansa bimbingan, sehingga kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik dalam bimbingan. Nah, berbagai informasi yang dilakukan bisa menggunakan web, sehingga apalagi dalam situasi sekarang, dalam situasi pandemik ini, semua lewat online, maka layanan informasi yang bersifat memberikan motivasi, memberikan informasi tentang berbagai informasi yang dibutuhkan oleh siswa, semua dilakukan menggunakan website, ya. Kemudian yang kedua adalah bimbingan dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, ya, karena di sekolah itu kan ada layanan bimbingan karir. Maka lakukanlah kolaborasi dengan instansi, lembaga, perusahaan ataupun lembaga pemerintahan untuk bisa memberikan layanan konseling karir kepada siswa, sehingga nanti siswa-siswa itu dapat mendapatkan informasi yang maksimal tentang karir-karir yang ada di sebagai tujuan untuk masa depannya nanti. Kemudian yang ketiga adalah memberikan layanan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan media yang interaktif yang mudah diakses oleh siswa, seperti misalnya film, video. Nah, ini berkaitan juga dengan pembelajaran atau bimbingan agama Islam yang dilaksanakan di madrasah diniyah ataupun di pesantren misalnya. Maka materi-materi itu hendaknya dikemas dengan menggunakan media-media interaktif yang sekarang sedang tren, gitu ya. Jadi para ustadz di madrasah ataupun di pesantren itu harus mulai memanfaatkan berbagai media yang bisa digunakan agar pembelajaran lebih interaktif. Karena untuk pembelajaran konvensional dengan penyampaian materi dalam bentuk ceramah gitu, itu sudah kurang digemari oleh anak-anak zaman sekarang. Mereka
lebih tertarik dengan penyajian materi dalam bentuk video, film, dan lain sebagainya. Sehingga tadi pembelajaran yang merangsang untuk berpikir, anak memiliki daya pikir yang tinggi, itu bisa tercover dengan berbagai media yang digunakan dalam proses pembelajaran, atau dalam proses penyampaian ajaran-ajaran Islam, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan kuratif atau layanan responsif dengan menggunakan sistem e-counseling, ya, bisa menggunakan berbagai aplikasi misalnya Facebook, WA, Instagram, Twitter, Google Classroom, Zoom Meet, ataupun eh, bisa juga menggunakan email misalnya. Itu bisa juga sehingga tidak mengenal ruang dan waktu. Kalau dulu misalnya guru BK itu selalu harus bertemu dengan anak, maka sekarang guru BK bisa memberikan layanan dari jarak jauh dengan online. Yang selanjutnya adalah layanan bimbingan menggunakan tadi media yang disukai siswa, ya, menggunakan proyektor, menggunakan laptop terkoneksi internet dan lain sebagainya. Itu juga akan lebih memudahkan siswa, mereka lebih bisa santai untuk bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa harus takut bertemu dengan guru BK-nya di sekolah. Yang selanjutnya adalah bimbingan komprehensif yang kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk optimalisasi potensi siswa. Di sini kalau di sekolah, maka guru BK atau pembimbing itu harus bisa berkolaborasi dengan berbagai unsur yang ada atau komponen yang ada di sekolah. Seperti misalnya dengan wali kelas sudah barang tentu, dengan guru-guru bidang studi, termasuk juga sampai dengan keamanan, misalnya dengan satpam di kampus atau satpam di sekolah, itu bisa menjalin kolaborasi sehingga kegiatan bimbingan itu tidak hanya disampaikan oleh guru BK, tapi juga semua kegiatan yang dilakukan di sekolah itu semua berbasis bimbingan. Tadi itulah bimbingan komprehensif sehingga semua komponen yang ada di lembaga pendidikan itu turut serta dalam melakukan upaya bimbingan. Tidak hanya seperti guru bidang studi itu tidak hanya menyampaikan materi saja, materi pelajarannya, tapi materi itu juga disampaikan dalam nuansa bimbingan yang menerapkan juga membangun karakter yang diharapkan tumbuh pada diri siswa, bukan hanya dari segi intelektual. Karena sekarang ini di masa perkembangan ilmu dan teknologi pengetahuan, itu dampaknya juga sangat besar terhadap pola pikir, kepribadian, moralitas, bahkan karakter orang, ya. Bahkan dalam situasi pandemik sekarang ini, betul-betul dibutuhkan orang-orang yang memiliki daya pikir, kemampuan berpikir kritis. Tidak hanya dia itu berpedoman pada bahwa sekarang ini di masa ini, ya, misalnya seperti contoh kasus, kebetulan saya punya kasus terbaru yang kemarin itu menimpa anak saya, ketika di masa pandemik seperti ini ada sebuah kecelakaan, tapi kemudian bagaimana seorang itu berpikir, ketika di musim seperti sekarang ini harus waspada, harus hati-hati, tapi juga tidak meninggalkan sisi kemanusiaan. Di mana ketika terjadi sebuah kecelakaan bukan hanya dipikirkan takut, ketakutan yang berlebihan sehingga kemudian hilang rasa kemanusiaan yang menyebabkan membiarkan orang yang seharusnya membutuhkan pertolongan tapi kemudian dibiarkan gitu. Nah, itu disitulah dibutuhkan bimbingan kepada individu agar dia mampu melakukan, berpikir dan bertindak secara cermat dalam menghadapi berbagai situasi yang dihadapi sekarang ini. Saya kira itu saja mungkin sekedar sharing dari saya. Mohon maaf jika mungkin kurang mendalam dan juga kurang lengkap. Yang jelas bahwa di ranah pendidikan memang dua fokusnya, yaitu pertama kita melakukan bimbingan agama Islam, berarti memberikan materi, berbagai materi tentang ajaran Islam, tentang akhlak yang berkaitan dengan keagamaan itu dalam nuansa bimbingan.
Jadi pemberian materi tidak hanya disampaikan dalam bentuk ceramah, tapi dalam bentuk dengan menggunakan berbagai teknik bimbingan. Itu akan lebih menarik dan anak-anak merasa tidak sedang belajar, tapi mereka merasa sedang bermain. Itu yang saya lakukan juga mungkin di kelas ketika kita menyampaikan materi apapun, ketika menggunakan teknik bimbingan, itu mereka lebih asik menerimanya. Dan yang kedua, memang program bimbingan bimbingan yang dilakukan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga Islam yang itu sudah memiliki pola, yaitu ada layanan dasar, ada layanan responsif, dukungan sistem, dan ada layanan perencanaan individual. Itu saja mungkin, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Lili Satria yang sudah memaparkan materi terkait tentang inovasi BKI pada ranah pendidikan. Tentu tuntutan hari ini di era society ini bagaimana khususnya anak didik kita dituntut untuk memiliki sebuah kemampuan memecahkan masalah, dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkreativitas. Ada beberapa hal yang dipaparkan oleh beliau, oleh Ibu narasumber. Salah satunya bagaimana inovasi bimbingan Islam mampu menjadi yang terdepan dalam memberikan solusi bagi persoalan-persoalan hari ini yang menuntut kita untuk survive pada menghadapi kehidupan ini. Berbagai hal bisa dilakukan, kata beliau, salah satunya bagaimana kita mampu berbagi informasi melalui media yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa memberikan layanan konseling dengan berbagai macam teknologi informasi yang bisa kita gunakan untuk sampai layanan itu kepada konseling. Mungkin itu secara garis besar yang disampaikan beliau, nanti bisa dilanjut pada sesi diskusi. Selanjutnya, materi yang kelima, yang insya Allah, yang keempat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Nur Hadi dengan tema konseling dan penyuluhan, perspektif dunia medis dan kesehatan masyarakat. Untuk itu, saya persilakan kepada Dr. Ahmad Nur Hadi dengan waktu sekitar 20 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya. Yang saya hormati juga kepada para narasumber yang sudah luar biasa hadir memberikan keilmuannya, serta kepada para peserta webinar International Discourse Guidance and Counseling. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kali ini saya sebagai praktisi medis kesehatan akan memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana perspektif medis dan kesehatan masyarakat mengenai konseling itu sendiri. Anda bisa lihat itu email saya tertera dan nomor kontak saya bisa dicatat mungkin. Kebetulan saya juga hadir sebagai ketua Yayasan Lizikri dan memang yang yayasannya tersebut aktif secara penuh dalam penanggulangan COVID-19 termasuk dalam kesehatan mental dan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini setidaknya ada 4 objektif yang yang mudah-mudahan kawan-kawan sekalian bisa dapatkan. Yang pertama adalah understand health problem in industry 4.0 and pandemic COVID-19 era. Jadi mengetahui tentang masalah-masalah kesehatan di industri di era zaman-zaman 4.0 ini dan pandemi COVID-19. Yang kedua, understand health factors are determinant of health in public health setting. Jadi apa-apa faktor kesehatan pada kesehatan masyarakat. Serta yang ketiga adalah understand holistic and comprehensive medical services. Bagaimana kita mengetahui bahwa ada yang namanya pelayanan kesehatan yang sifatnya holistik dan komprehensif. Nah, nanti juga di sini kita akan mengetahui di nomor 4-nya adalah tentang peluang
serta ancaman tentang konseling di wilayah medical service. Silakan di slide selanjutnya. Kita akan mengetahui bahwa di era 4.0 ini, industri 4.0 ini, ternyata banyak permasalahan-permasalahan dan memang mengacu ke beberapa titik yang saya sebutkan. Ini mungkin hanya mewakili saja karena masih banyak sekali masalah-masalah yang memang kita rasakan. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pasien-pasien penyakit degeneratif. Degeneratif itu seperti diabetes, kemudian hipertensi, itu makin banyak sampai sekarang karena memang pola hidupnya mungkin. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah masalah yang selanjutnya adalah pasien sekarang ini lebih memilih untuk mengambil atau mencari pertolongan melalui virtual atau digital. Jadi lebih banyak menggunakan layanan e-counseling, e-consultation. Saya selama COVID-19 ini menangani 199 kasus yang itu langsung konsultasi secara online melalui WhatsApp ataupun Zoom kepada saya. Nah, yang ketiga adalah masyarakat itu cenderung untuk tidak bergerak secara aktif. Ya karena kita bagaimana hari ini banyak kegiatan-kegiatan bekerja yang itu duduk, nah seperti itu. Dan nggak banyak bergerak. Nah itu masyarakat hari ini demikian. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya masalah-masalah kesehatan mental yang setelah disebutkan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Kemudian yang terakhir di slide saya ini adalah adanya COVID-19. Ya, slide selanjutnya. Maka apa yang mesti kita kerjakan untuk menyelesaikan problem ini? Saya menuliskan di sana adalah we must improve all aspect of medicine and public health because it is important. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, untuk meningkatkannya, maka kita mesti memahami tentang faktor-faktor atau determinasi kesehatan itu sendiri. Kita lihat bahwa ada health factor itu, ya, kurang lebih ada yang saya sebutkan itu 5. Diawali dengan lifestyle, bagaimana pola hidup manusia itu bisa membuat seseorang itu sehat atau sakit. Anda makan gorengan setiap hari, maka saya jamin dalam waktu beberapa tahun, maka Anda akan terkena kolesterol. Kemudian yang kedua adalah nutrition, makanannya. Kalau lifestyle itu bukan hanya di dalam lifestyle itu ada nutrition, tapi lifestyle bukan hanya nutrition aja. Di sana juga terdapat gaya hidup untuk olahraga dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat adalah environmental. Environmental itu lingkungan. Bagaimana lingkungan ini mempengaruhi juga mengenai kesehatan masyarakat. Boleh dinaikkan slide-nya sedikit, admin. Kemudian faktor genetik juga. Nah, yang akan kita perdalam karena ini menyangkut dengan peluang yang diambil itu adalah medical services. Bagaimana medical services juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, Anda akan lihat bahwa medical services yang akan saya buat itu yang ada itu yang saya tampilkan itu ada yang holistik, ada yang komprehensif and integratif. Anda bisa lihat di holistic medical services itu dokter atau terapis itu mesti melihat bahwa ada 4 faktor yang mesti dilihat dari seorang pasien. Artinya adalah seorang dokter ini harus melihat pasien seutuhnya, bukan hanya melihat pasien karena itu penyakitnya. Kadang-kadang gini, kalau dalam prakteknya dokter itu melihat pasien itu kumpulan penyakit. Padahal pasien itu bukan hanya kumpulan penyakit saja. Yang harus dilihat itu ada aspek biologikalnya atau tubuhnya dari penyakitnya. Yang kedua adalah psikologikalnya atau mindnya atau mentalnya. Kemudian sosialnya, bagaimana bersosialisasi di masyarakat, serta spiritualnya. Ketiga ini pun mesti dipahami, harus holistik, harus menyeluruh memberikan pelayanan kepada pasien. Nah ini menjadi tantangan bagi saya sebagai dokter, ataupun Anda sebagai konselor. Saya yakin Bu Siti Fatimah dari Malaysia yang mau art therapy itu pun melihat ke keempat ini untuk memberikan terapinya. Oke, di slide selanjutnya
setelah kita mengenal bahwa dalam memberikan medical services itu perlu melakukan holistik, yang kedua adalah integratif. Maaf di atas sedikit. Komprehensif dan integratif medical service. Agak naik. Nah, yaitu setidaknya ada 5 hal yang memang perlu dilihat, bahwa pelayanan kesehatan itu ada yang sifatnya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Nah, apa sih itu? Mari kita lihat di slide selanjutnya, yang agak di bawah saya tadi. Promotive medical service. Nah, ini adalah pelayanan-pelayanan kesehatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, merubah perilaku masyarakat yang awalnya. Bisa di-unmute dulu suaranya? Di-mute dulu suaranya. Boleh di-mute dulu, Pak Admin, suara itu. Oke, terima kasih banyak, Admin. Promotion medical service itu sifatnya meningkatkan perilaku masyarakat dari memberikan penyuluhan-penyuluhan. Coba di slide-nya dinaikkan sedikit. Ini adalah sebuah ranah yang teman-teman konselor bisa masuk di dalamnya. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan di promotif ini? Teman-teman, kita lihat bagaimana masyarakat ini didorong untuk aktif secara fisik, aktif berolahraga. Kemudian didorong untuk makan yang baik, yang teratur. Kalau di sini mungkin halal dan thayyibah. Ini pun mesti dilakukan. Yang kemudian didorong juga masyarakat itu untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ini pun butuh, karena ini ternyata faktor sosial ini pun akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat ini diajarkan tentang manajemen stres, kemudian emotional management, jadi manajemen emosi ini pun perlu diajarkan kepada masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakatnya itu pun baik. Yang terpenting adalah memberikan spiritual counseling. Yang saya lakukan saat Ramadan beserta COVID kemarin, beserta dengan tim Yayasan Lizikri, itu selain memberikan konsultasi secara online, kami pula memberikan layanan konseling spiritual kepada klien-klien kami. Nanti teman-teman akan lihat hasil eksperimen kecil-kecilan kami di Yayasan Lizikri nanti di slide-slide tadi bawah. Nah, setelah kita mengenal promotif, kita akan mengenal yang namanya dunia preventive medicine atau preventive medical service yang warna hijau itu. Nah, preventif ini lebih ke mencegah dan mendeteksi secara dini. Nah, ini sebetulnya yang saya tampilkan banyaknya di ranah kesehatan, kayak misalnya tes screening COVID-19, screening HIV. Nah, di posyandu itu pun dilakukan screening malnutrisi, fogging gitu ya, masih banyak lagi. Tapi teman-teman juga, teman-teman di konselor ini bisa hadir sebagai orang yang memprevent tobacco use atau merokok, karena merokok pun sampai detik ini masih dijadikan faktor risiko yang berat terhadap kesehatan masyarakat. Baik, yang selanjutnya curative and rehabilitative. Curative itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu menyembuhkan, memberikan obat, preskripsi gitu kan. Saya sebagai physician atau dokter itu memberikan obat gitu kan. Psikiatris itu memberikan layanan psikoterapi, surgeon membedah, terapis-terapis seperti Bu Siti Fatimah yang dari Malaysia itu pun memberikan terapi, art terapi, itu pun demikian. Itu namanya curative, langsung memberikan intervensi. Nah, yang keempat adalah rehabilitative medicine atau medical service. Nah, ini penting. Contoh misalnya orang-orang yang itu tidak bisa bicara itu datang ke fisiatris atau rehab medik untuk terapi bicara. Terapis yang lain itu rehabilitatif seperti misalnya orang-orang yang dengan stroke atau misalnya post-war syndrome itu membutuhkan rehabilitasi secara mental. Kemudian addiction treatment juga termasuk yang membutuhkan baik. Yang terakhir adalah karena yang namanya integrated medical service, selain promotif, preventive, curative,
and rehabilitative, kita juga masih mengenal yang kelima, paliatif. Silahkan selanjutnya. Paliatif ini adalah sebuah layanan kesehatan yang itu diberikan kepada pasien-pasien yang itu di usia lanjut. Contohnya konseling kepada end stage disease pasien. Contoh kalau orang yang sudah memiliki kanker stadium 4, itu kan kadang-kadang dokter itu udah lepas tangan. Yang bisa dilakukan kepada pasien-pasien demikian adalah memberikan konseling supaya kualitas hidup mereka lebih baik. Nah, atau misalnya teman di paliatif ini termasuk kalau di dalam agama Islam itu memberikan talqin. Nah, kalau misalnya teman-teman main ke Al-Islam itu bagus. Begitu ada pasien yang memang sakit, kemudian sudah mau meninggal, itu ada petugas yang datang untuk mentalkinkan. Anda bayangkan, misalnya teman-teman, ada keluarga Anda yang masuk di rumah sakit non-Islam, Kristen, yang itu justru tidak diberikan kesempatan untuk ditalkinkan. Maka peran konselor atau bimbingan konseling Islam itu adalah di sini. Bagaimana hadir kepada pasien-pasien paliatif sehingga pasien paliatif ini semakin dekat kepada Tuhannya dan semakin semakin merasakan bahwa kualitas hidupnya meningkat. Nah, di dalam paliatif itu ada family support dan symptomatic therapy yang diberikan oleh dokter. Nah, itu gambaran dari saya bahwa ada peluang-peluang yang bisa teman-teman konselor itu masuk ke dalamnya di dunia medis dan sangat terbuka, dan ini masih sangat jarang bimbingan konseling Islam yang itu mengambil ranah-ranah ini. Nah, ini mungkin gambaran dari saya. Nah, saya akan memberikan sedikit tentang apa yang eksperimen yang Lembaga Amil Zakat Zikri sudah lakukan selama bulan April sampai Mei. Kami menerima 199 pasien yang itu konsultasi secara online, di mana ada dua perlakuan. Perlakuan pertama adalah diberikan obat saja, diberikan resep obat saja. Yang kedua adalah diberikan resep obat dan diberikan konseling di dalamnya. Dan saya juga sangat takjub melihat hasilnya, ternyata persentase relief atau kesembuhan, bahkan respon yang lebih baik itu ada pada yang diberikan obat sekaligus konseling dibanding hanya obat saja. Berarti memang teman-teman sebagai konselor itu penting juga untuk hadir di teman-teman masyarakat yang memang sedang sakit. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Dari 199 responden ini, kita lihat ada faktor risiko. Coba diangkat sedikit slide-nya, Pak Admin. Ada faktor-faktor risiko yang kami temukan yang memang didapat pada masyarakat-masyarakat yang sakit tersebut. Di antaranya adalah ada yang faktor risikonya ada yang merokok, yang makannya telat, kemudian makannya aneh-aneh, junk food, makan pedas, tidurnya jarang, kemudian jarang minum, dan yang cukup mengejutkan adalah nggak enak ya. Bisa. Iya masih. Oke, terima kasih banyak Pak Admin. Stres itu pun meningkat. Jadi ada faktor risiko stres. Jadi gini, ketika dia stres, kemudian jadi asam lambung naik, karena stres jadi migrain, karena stres jadi vertigo, karena stres jadi naik tekanan darahnya gitu. Nah, ini banyak ternyata pada beberapa pasien ini. Ya, hasil penelitian kami juga menunjukkan yang di slide yang selanjutnya, boleh dinaikkan sedikit Pak Admin. Nah, pasien-pasien itu banyaknya itu asam lambung, kemudian batuk pilek, mencret, insomnia, migrain, vertigo, kemudian biduran, gatal-gatal, dan ada juga yang psikosomatis. Artinya adalah orang itu kok kerasa gatal-gatal, batuk-batuk gitu kan. Ketika saya ketika saya lihat ternyata itu psikosomatis. Psikosomatis itu adalah sebuah penyakit yang menyeruak muncul karena beban pikiran yang terlalu berat atau adanya beban pikiran.
Nah, ini pun mengejutkan buat saya. Maka sebetulnya dari hasil penelitian ini bisa dilihat hasilnya, my discoveries. Oke, naik lagi sedikit. Oke, dari hasilnya, patient with combination of drugs and counseling approach have a better response. Jelas kan tadi kan, meskipun jumlahnya beda, tapi persentasenya lebih baik pada orang yang dengan diberikan konseling juga, bukan hanya diberikan obat saja. Yang kedua adalah banyak pasien yang itu memberikan yang sakit karena trigger emosi. Nah, itu juga banyak. Tadi kan tingkat stresnya, risk faktornya karena stres. Yang ketiga adalah banyak juga pasien, orang-orang yang itu menjadi psikosomatis di era 4.0 dan COVID-19 ini. Baik, ini saran dari saya. Maka di slide yang warna hijau, punten ke atas sedikit. There are a bunch of opportunities for counselors to contribute in medical circumstances. Maka teman-teman konselor, bimbingan konseling ini sangat mungkin untuk hadir di layanan-layanan kesehatan. Dan hasil darinya, konklusinya, silahkan diangkat lagi slide-nya. Mohon Pak Admin dinaikkan sedikit, conclusion. Oke, pada zaman ini, in this era, improvement in medical aspect is important, including to provide counseling care comprehensively in medical service. Jadi sangat penting banget untuk meningkatkan seluruh kualitas aspek medis, termasuk pemberian layanan konseling secara komprehensif, dimulai dari promotif sampai paliatif. Maka konselor, dokter, terapis itu mesti bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Di bawahnya adalah referensi-referensi yang saya cantumkan. Ini adalah workout saya. Dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Dede Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Ahmad Nur Hadi yang sudah menyampaikan materinya terkait tentang konseling dan penyuluhan perspektif dunia medis dan kesehatan masyarakat. Ternyata persoalan kehidupan itu tidak hanya persoalan penyakit yang dialami oleh seorang ketika kondisi wabah ini dialami oleh setiap orang. Tentu ada hal yang harus kita berikan, salah satunya adalah bagaimana penyuluhan atau juga konseling mampu menjadi bisa dikolaborasikan dengan dunia medis. Itu mungkin ada poin penting yang bisa kita ambil dari pemaparan oleh Dr. Ahmad Nur Hadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya materi yang kelima insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Anda Rini Laili Prihatini MSI, dosen jurusan bimbingan konseling Islam atau dosen jurusan bimbingan penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu Rini untuk menyampaikan pemaparan materi. Maksimal waktu kami berikan 20 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan masuk ke pemaparan tentang kompetensi, peluang, dan tantangan penyuluhan menjelang era society 5.0. Saya ini PPT-nya sudah terlihat belum, Pak? Sudah terlihat, Bu. Sudah ya, baik. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, kepada Kang Dudi,
yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya bisa bersilaturahim dan bisa berbagi tentang pembelajaran tentang penyuluhan. Tadi dari semua pemateri luar biasa, saya juga mendapatkan banyak hal tentang konseling dalam pendidikan maupun dalam kesehatan seperti itu. Dan itu suatu pembelajaran yang amat sangat berharga buat saya. Nah, selanjutnya ketika kita tadi juga oleh Pak Said juga tentang dalam pendekatan secara psikologis. Nah, untuk dan pemakalah pertama tadi juga saya baru mendapatkan misalkan harus kita lalui itu pada akhir. Saya pikir tadi moderator. Dan untuk dari pemakalah pertama Ibu Siti juga saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentang persoalan terapi secara art terapi. Baik, Bapak dan Ibu beserta webinar internasional. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan tentang setelah tadi pemakalah lain sudah berbicara tentang luar biasa tentang konseling, maka izinkan saya untuk berbagi tentang apa sih yang disebut dengan penyuluhan itu, seperti itu. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam BPI UIN Jakarta. Saya akan memulai dari gambar-gambar bahwa ini yang merupakan kondisi masyarakat yang sekarang banyak terjadi, yaitu mulai dari meningkatnya persoalan kekerasan seksual, korban KDRT, pelecehan pada anak, kemudian juga karena situasi pandemi tadi sudah diungkap juga oleh Pak Said dari hasil penelitiannya tentang persoalan meningkatnya jumlah masyarakat miskin, kemudian banyaknya tadi terakhir oleh Dr. Ahmad Nur Hadi tentang persoalan banyaknya orang yang mulai terinfeksi oleh penyakit dan kemudian merasa dirinya insecure seperti itu. Dan juga tadi juga banyak diungkap oleh Ibu Lilis misalnya tentang bagaimana menyikapi konseling pendidikan di era 5.0 dan kita lihat memang ini menjadi problem betul ya ketika persoalan kesiapan kita dalam melakukan pembelajaran jarak jauh sementara kondisi realnya masyarakat kita masih banyak yang tertinggal, belum lagi tentang persoalan PHK. Nah, berangkat dari peristiwa-peristiwa ini, berangkat dari kondisi real masyarakat kita seperti ini, maka sebentar ini mana? Ya, berangkat dari realitas yang tadi tentang persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan kemiskinan, persoalan pekerjaan, maka kita lihat misalnya untuk situasi sekarang realitasnya itu Indonesia masih masuk dalam negara berkembang itu terus saja bergulat untuk menggiatkan melakukan penyuluhan, melakukan kegiatan perubahan perilaku yang mendasarkan pada bidang-bidang pendidikan tentu saja seperti yang Bu Lilis tadi katakan, maka mendasarkan pada persoalan bagaimana mentransfer, membuat inovasi pendidikan di segala jenjang seperti itu. Kemudian realitas yang tidak dipungkiri tadi, misalnya oleh Pak Dr. Nur Hadi tadi, misalnya membuka program pendidikan mau dalam bidang penyuluhan di bidang kesehatan, kehutanan, sosial, agama, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat itu terjadi adanya das Sollen, das Sein, artinya lack of. Di situ kesenjangan yang harusnya bisa dijembatani oleh suatu profesi, oleh kegiatan penyuluhan,
untuk sebagai mata rantai yang strategis dalam membangun suatu proses modernisasi. Kemudian hasilnya itu kemudian oleh seorang penyuluh, oleh seorang fasilitator bisa dilakukan diseminasi terhadap hasil inovasinya. Terlebih untuk menerapkannya sebagai nilai budaya baru, atau kalau dalam kondisi sekarang, adakah hasil-hasil penelitian tadi yang diungkapkan oleh Pak Said atau kemudian oleh Pak Dr. Nur Hadi, mampukah nilai-nilai itu diinovasi kemudian didifusi didiseminasi menjadi suatu nilai budaya baru di masyarakat. Nah, realitas ini kemudian tentu saja suka nggak suka kita akan membawa pada perubahan yang sangat fundamental dalam masyarakat. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk secara psikologis, dalam bentuk secara perilaku, tadi psikologis, kemudian yang harus direspon oleh masyarakat, termasuk oleh orang yang membawakannya. Siapa? Yaitu misalnya yang dibantu oleh penyuluh. Nah, di sini siapa yang kemudian orang yang mampu membantu masyarakat membawa proses perubahan. Itu bisa dilakukan dengan bergandeng tangan tentu saja, bukan hanya secara individu, tapi oleh lembaga pendidikan tinggi, kemudian oleh instansi pemerintah, dan sebagainya, untuk kita temukan model-model pendidikan. Tadi Bu Lilis misalnya bagaimana pendidikan yang harus diterapkan oleh di saat masa pandemik. Nah, kemudian di sini kita lihat profesionalisme yang dibutuhkan oleh seorang penyuluh. Penyuluh itu adalah orang yang melakukan menggagas, menjembatani antara user, antara pihak dari hulu, dalam sini adalah pemerintah, atau dari hilir dari masyarakat. Kita lihat profesionalis penyuluh dan prospeknya. Pertama, di sini seorang penyuluh harus mampu, misalnya tadi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Nah, konsep masyarakat berpartisipasi aktif ini adalah menjadi kunci dari menjelang society 5.0 seperti itu. Nah, jadi bagaimana melibatkan? Tidak lagi berbicara tentang persoalan mesin secara ansih atau teknologi secara ansih seperti itu. Nah, kemudian selain mendorong masyarakat menjadi aktif, dituntut kemampuan untuk membuat program-program yang handal, yang efektif, yang inovatif. Itu juga merupakan ciri dari bagaimana menuju society 5.0 seperti itu. Nah, tentu saja dalam melakukan, siapa yang melakukan itu, kita butuh tenaga profesional yang bisa menyampaikan. Nah, dalam kegiatan penyuluhan itu adalah bekerjanya mulai dari tindakan preventif, kemudian kuratif, promotif, seperti itu. Jadi untuk dilakukan peningkatan. Nah, di sini tentu butuh tenaga-tenaga profesional yang handal di bidangnya. Kenapa harus penyuluhan gitu? Penyuluhan dan bimbingan itu merupakan sinergitas yang baik. Seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam PowerPoint ini, kita ibaratkan seperti pohon, ketika dia bertiup oleh angin, maka kita lihat kebertahanannya. Akar di sini yang harus selalu diinfluenskan, yang harus selalu disampaikan, itu adalah ibaratnya adalah nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, values, norm, itu adalah yang dasar dari kelompok paling terkecil, keluarga, seperti itu. Nah, kemudian batang itu ibaratnya kita akan melihat di situ adalah bentuk keragaman. Kemudian keragaman dari konteks masyarakat. Bertiupnya angin yang kencang itu melihat bagaimana perubahan kondisi masyarakat yang cepat, kemudian gaya hidup, kemudian pandangan hidup. Nah, mulai dari akar, mulai dari penanaman nilai-nilai religius, moral, kemudian sampai dengan bagaimana kelompok bisa mempunyai keragaman dalam sudut pandang, kemudian bisa menghandle, bisa kemudian menangani persoalan orang profesi untuk melakukan kegiatan atau melakukan
membantu untuk melakukan proses perubahan dengan tepat. Nah, itu kalau kita melihat ke sana, dengan demikian maka apa sih yang dilakukan oleh yang harus kita lakukan dalam kegiatan penyuluhan? Penyuluhan itu pada poinnya adalah suatu pembelajaran keilmuan untuk mengiringi proses perubahan perilaku. Jadi yang mengarahnya ada pada tetap harus mempunyai ide, plan, dan action. Nah, proses perubahan perilaku yang diwujudkan, yang diberikan itu mengarah pada 3 ranah. Persoalan untuk perubahan menjadi tahu, kemudian menjadi mampu, dan menjadi mau. Tahu di sini merepresentasikan pada perubahan perilaku secara pengetahuan. Seperti itu. Tadi kalau misalnya dalam situasi pandemi kayak gini, perubahan perilaku pengetahuan, apa sih yang disebut dengan hidup sehat, seperti itu. Kemudian tahu, mau, itu artinya mau nggak dia menerapkan dengan kondisi perubahan yang ada, misalnya tentang kesehatan, gaya hidup sehat seperti apa, seperti itu. Kemudian mampu menerapkan. Apalagi dalam kegiatan penyuluhan cukupkah itu? Tidak. Dalam kegiatan penyuluhan yang harus dilakukan setelah mendorong orang melakukan proses perubahan perilaku, juga membantu untuk menyebarluaskan informasi. Ya, jadi bukan hanya mendorong perubahan, tapi melakukan proses penyebarluasan informasi. Proses ini ada dalam bentuk dengan melakukan proses komunikasi. Cukup sampai di situ? Tidak, karena kita harus mau mendorong tingkat orang untuk menjadi mau dan mampu. Maka akan ada lagi proses yang dilakukan oleh seorang penyuluh, yaitu memberikan motivasi. Nah, semuanya itu teredukasi dalam bentuk idea, plan, action untuk mendorong orang menjadi tahu, mau, dan mampu. Nah, hakikatnya, kenapa begitu? Karena dalam pendidikan, hakikat penyuluhan itu adalah pendidikan non-formal. Berbeda dengan pendidikan di sekolah, gitu ya, kayak formal. Kenapa? Karena kita merubah pada perubahan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dilihat dalam prinsip-prinsipnya, penyuluhan itu menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dan kemudian bagaimana seorang penyuluh mampu bekerja bersama masyarakat, bukan bekerja dengan masyarakat. Karena kalau konteksnya bekerja dengan masyarakat, maka penyuluh tidak mendorong kemandirian pada masyarakat, tapi kalau penyuluh bekerja bersama masyarakat, berarti ada proses partisipatif di sini. Ada proses keterlibatan antara penyuluh dengan masyarakatnya. Untuk itu, di sini filosofisnya sangat jelas ya. Kalau dia bekerja bersama masyarakat, maka mendorong masyarakat untuk mau berpartisipatif, kemudian terjadi proses dialogis, kemudian terjadi proses penyebaran atau diseminasi, dan ketika melakukan untuk penetapan materi dan sebagainya, itu adalah bersikap demokratis. Karenanya di sini bekerja bersama itu berbeda dengan bekerja untuk masyarakat. Itu yang harus dilakukan, karena sifatnya seorang penyuluh bukan untuk menjadi pelayan, artinya untuk mengabdikan penuh masyarakat sebagai tuan, kita tidak, tapi artinya di sini ada bekerja bersama. Nah, sehingga terjadi proses apa? Terjadi proses memberdayakan. Jadi sifatnya bukannya top down atau linear, tapi sifatnya kita sama, sejajar seperti itu, ya, untuk membangun filosofis pembangunannya. Nah, di sini untuk itu kalau tadi bicara tentang yang makalah yang di tempat yang diminta ke saya, misalnya tentang apa kompetensi yang harus ada, itu ada pertama, penyuluh kompetensinya harus mampu memberdayakan halayak sasaran. Istilah yang dipakai dalam
penyuluhan itu bukannya siswa, tapi bisa halayak sasaran atau warga binaan untuk meningkatkan partisipasinya seluas-luasnya menjadi subjek. Kemudian yang kedua, kompetensinya penyuluh itu harus menciptakan kondisi masyarakat yang aktif dan berdaya untuk meningkatkan kualitasnya. Dan selanjutnya itu adalah penyuluh itu ujung tombak dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan. Jadi bagaimana meningkatkan kompetensinya sesuai tuntutan zaman. Tentu berbeda ketika penyuluh di bidang pertanian, kehutanan, kesehatan, agama, terus waktunya pun masa lalu, masa sekarang itu berbeda-beda. Nah, ini menjadi penting profesi ini untuk bagaimana mendorong orang mau melakukan perubahan dengan smooth, dengan baik, kemudian perubahan itu tidak secara apa namanya gradual boleh, tapi artinya tidak secara kemudian langsung lompatannya terlalu jauh, tapi bagaimana mengiringinya. Maka profesi ini akan tetap mengiringi mulai dari awal hingga akhir. Nah, karenanya menuju masyarakat society 5.0 sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena society 5.0 ini adalah penyempurnaan dari 4.0. Jadi kalau ketika 4.0 lebih menekankan pada CPR, itu lebih pada akses persoalan internet, terus internet porting seperti itu. Tetapi ketika di sini di 5.0 penyempurnaannya, manusia bukannya dia sebagai objek dalam industri 4.0, tapi di sini bagaimana mengupayakan manusia di sini sebagai active player. Jadi dia bekerja dalam sistem untuk mencapai tujuan dan menimbulkan rasa kenyamanan. Masyarakat 5.0 ini pertama kali dicetuskan oleh negara Jepang bulan Januari 2019. Kenapa Jepang sudah melangkah ke sana? Karena misalnya Jepang menyadari betul keterbatasan SDM-nya yang usia tua itu jauh lebih banyak, agak mengkhawatirkan ketimbang kemudian yang produktif. Karenanya di situ kemudian muncul dengan serangkaian kebijakan, mulai mengaktifkan perempuan dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu yang ada. Nah, melihat itu, Indonesia sendiri posisinya masih harus terus membenahi di poin 4.0, tapi harus kaki yang satu lagi harus siap melangkah. Untuk itu, seorang penyuluh penting atau perlu untuk bisa menjembatani ini semua, karenanya kompetensi yang dibutuhkan adalah pertama kompetensi substantif. Apa itu kompetensi substantif? Adalah kompetensi kemampuan penyuluh untuk mempelajari materi, perkembangan, sebagainya tentang persoalan isu-isu untuk menyampaikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kompetensi metodologis. Kemampuan di sini, kemampuan yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan metodenya bagaimana, media yang tepat bagaimana, kemudian tentang evaluasi yang dipakainya seperti apa. Tidak hanya pada persoalan metodologis, seorang penyuluh juga dituntut untuk melakukan kompetensi sosial. Bagaimana kemampuan dia berinteraksi, kemampuan dia kemudian memahami, kemampuan dia membuat peta sosial seperti itu. Untuk memetakan mana kantong-kantong, mana wilayah-wilayah yang bisa harus segera untuk dibantu untuk mencarikan problem solving-nya. Dan yang paling penting adalah terakhir juga tidak kalah pentingnya adalah kompetensi personal. Di sini seorang penyuluh harus membangun trust, kepercayaan masyarakat yang mau dibantu, yang mau dibimbing. Nah, di sini kompetensi personal adalah tentu dilihat dari persoalan kaitannya dengan psikologis, ya sudah pasti bagaimana bertutur kata, bagaimana kemudian personal privilege-nya dia dijamin menjadi baik dan sebagainya. Nah, untuk itu saya akan percepat tantangan penyuluhan ke depan itu mengidentifikasi ada 5. Pertama terkait dengan 5.0 adalah
bagaimana memberdayakan komunitas, community empowerment. Jadi tadi di awal dikatakan bahwa seorang penyuluh bekerja bersama masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat atau sama masyarakat. Karenanya community empowerment menjadi penting. Kemudian tantangan penyuluh karena beragamnya SDM di kita, maka kemampuan IT seorang penyuluh dan bagaimana menerapkannya untuk melahirkan sesuatu yang inovatif itu menjadi penting. Kemudian yang belum banyak kita punyai di sini sampai saat ini, mau itu penyuluh pertanian, mau itu penyuluh kesehatan, adalah bagaimana membangun lembaga penyuluhan yang partisipatif seperti itu. Jadi yang sifatnya bukan hanya top down, tapi kemudian kita juga melakukan bottom up. Nah, kapasitas yang harus dikembangkan juga dalam penyuluhan itu adalah bagaimana penyuluhan mampu melaksanakan program yang sangkil dan mangkus, atau dengan kata lain efektif dan efisien. Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Yang terakhir adalah terkait dengan tantangannya adalah penyuluhan jarak jauh, seperti itu. Nah, kenapa? Karena boleh jadi saya akan melakukan penyuluhan di Jogja, saya akan melakukan penyuluhan di Surabaya, tapi bisa memanfaatkan akses media-media internet seperti itu. Nah, ini yang harus dikuasai oleh penyuluh. Nah, persoalan IT terutama ya tadi yang kedua. Nah, karenanya sekarang posisinya bagaimana kalau kayak gitu? Nah, SDM di sini revolusi di Indonesia memang 4.0 menurut hemat saya belum berhasil sepenuhnya diterapkan karena kondisi masyarakatnya yang heterogen. Kemudian juga dalam dunia universitas itu adalah belum meratanya tentang persoalan dana-dana penelitian dan penggunaannya. Nah, kemudian juga tadi pendidikan yang tidak merata karena persoalan wilayah berbeda dengan negara lain, misalnya Jepang. Kita nggak bisa menyamakan kalau Jepang sudah 5.0 menuju ke sana, maka kita lompat. Enggak. Tetapi kita masih tetap menggunakan dua kaki untuk berpijak, untuk bagaimana memaksimalkan industri untuk persoalan di 4.0 dimaksimalkan, kemudian sambil melangkah ke 5.0. Jadi sebenarnya peluang walaupun kita harus berdiri di dua kaki. Kemudian posisinya juga kita masih lihat di banyak daerah ketidakmerataan produk dan layanan. Nah, kemudian kelemahan akses dan penguasaan teknologi itu yang masih harus dipertimbangkan. Jadi konteksnya di Indonesia mungkin tidak harus bisa disamakan. Kalau Jepang sudah 5.0 maka kita bersiap ke sana, tidak ya. Nah, karenanya peluang ke depan sebagai seorang penyuluh itu adalah dia adalah merupakan ujung tombak pembangunan. Nah, ujung tombak itu di sini ketika dalam kegiatan pembelajarannya, penyuluh itu sebagai media pendidikan. Media pendidikan siapa? Masyarakat sebagai sumber belajar dan sebagai memberikan informasi dan memberikan edukator pada masyarakat. Nah, seorang penyuluh juga harus mampu menjadi jembatan antara hulu dan hilir. Hulu ini adalah pemerintah, pengambil kebijakan, hilir itu dalam masyarakat. Yang ada sekarang misalnya dalam penyuluh agama, penyuluh kehutanan dan sebagainya, belum merata. Hulu mengambil lebih kuat dengan kebijakan-kebijakan, sementara hilirnya masih dalam beberapa kementerian itu penyuluhnya masih agak ambiar. Artinya ini anak ayam harus kemana ini? Jadi harus segera ditangani seperti itu. Nah, kemudian penyuluh juga sebagai komunikator untuk menyebarkan hasil riset, mendesiminasikan hasil riset. Kita masih lihat bahwa hasil riset masih membeku. Mohon maaf, Ibu Rini. Ya, baik Pak. Kemudian, nggak nyampe 3 menit Pak. Kemudian juga sebagai pendorong untuk motivator penguatan terutama penyuluh agama, karena kita di lingkungan kementerian, yaitu bagaimana menguatkan moral dan agama. Dan kemudian terakhir peluangnya itu sebagai pendorong adopsi dan inovasi.
terkait dengan adopsi inovasi, sebelum saya tutup, ini ada video untuk menggambarkan bagaimana masyarakat terbagi menjadi 4 bagian, ya, dalam kegiatan inovasi dan difusi dan Pernahkah Anda inovasi. memperhatikan beberapa orang mengadopsi produk atau perilaku baru lebih cepat daripada orang lain? Pada tahun 1962, Everett Rogers, seorang profesor psikologi, mengembangkan teori difusi inovasi untuk menjelaskan fenomena ini. Rogers menemukan setiap individu dalam masyarakat masuk menjadi salah satu dari 5 kelompok pengadopsi. Perbedaan setiap kelompok ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mengadopsi inovasi. Teori difusi inovasi menjelaskan pada kita bahwa jika Anda mempromosikan adopsi suatu produk atau perilaku baru secara luas, maka Anda perlu memasarkannya kepada setiap kelompok pengadopsi yang berbeda melalui pesan dan saluran komunikasi yang spesifik. Mari kita lihat setiap kelompok pengadopsi lebih seksama. Inovator. Kelompok ini paling sedikit jumlahnya, namun sangat penting perannya. Mereka selalu menjadi yang pertama dalam mempelajari dan mengadopsi inovasi. Mereka berani mengambil risiko, berjiwa petualang, suka menjadi yang terdepan. Inovator memegang peranan untuk memperkenalkan inovasi kepada masyarakat dengan cara menyebarluaskan pengalamannya dalam mengadopsi inovasi kepada teman dan kelompoknya. Pengadopsi awal, kelompok ini juga sedikit jumlahnya. Mereka berpikiran maju, pendapatnya dihormati dan diikuti oleh banyak orang, sehingga disebut sebagai pemimpin. Dukungannya terhadap inovasi memainkan peran penting. Mereka menjembatani jurang pemisah antara orang-orang yang paling cepat mengadopsi inovasi dengan masyarakat. Mereka mendorong adopsi inovasi bergerak dari segelintir orang yang paling cepat mengadopsi inovasi kepada masyarakat luas. Sekitar 2/3 orang dalam masyarakat menjadi bagian dari kelompok mayoritas awal atau akhir. Mayoritas awal. Kelompok ini perlu waktu untuk menyerap informasi dan membuat keputusan apakah akan mengadopsi inovasi atau tidak. Mereka mengamati pengalaman orang lain yang telah mengadopsi inovasi. Mereka akan mengadopsi inovasi bila telah yakin akan manfaatnya. Mayoritas akhir, kelompok ini lebih sulit untuk berubah, namun mereka dapat dipengaruhi melalui tekanan kelompoknya. Mereka akan mengadopsi inovasi bila telah terbukti manfaatnya dan digunakan oleh masyarakat luas, sebelum mereka mengambil risiko untuk mencobanya sendiri. Kelompok yang terakhir mengadopsi inovasi disebut sebagai laggard. Kelompok ini paling sulit berubah. Mereka juga paling sulit untuk dijangkau melalui berbagai saluran komunikasi pemasaran karena biasanya mereka sangat terbatas terpapar media. Mereka menunggu hingga inovasi diadopsi oleh masyarakat luas sebelum mereka ikut mengadopsinya. Di beberapa kasus khusus, mereka tidak pernah mengadopsi inovasi. Sekarang coba Anda lihat inovasi global yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial seperti Facebook menyebar sangat cepat dan jutaan orang di seluruh dunia mengadopsinya. Inovasi lain seperti tenaga surya menyebar lebih lambat, bahkan perlu puluhan tahun untuk diadopsi oleh banyak orang. Mohon maaf Ibu Rini, videonya belum ada tampilnya, belum tampil. Baru suaranya saja. Oh, videonya. Kembangkan pesan dan pilih saluran komunikasi yang tepat bagi setiap kelompok pengadopsi yang berbeda. Ini Videonya nggak tampil ya, Pak? Videonya tidak tampil, Bu. Oh, baik ya. Tapi ya nanti bisa di di panitia ada, Pak ya. Saya udah nyiapkan. Baik, Pak, sebagai penutup videonya sudah nanti bisa di-share tentang video tentang persoalan inovasi. Saya akan menutup materi tentang penyuluhan. Maka inovasi merupakan salah satu bentuk perubahan perilaku yang kalau kita kaitkan dengan situasi pandemik seperti ini adalah bagaimana kita misalnya mencoba melakukan penyuluhan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu mulai dari mencuci tangan, kemudian memakai masker, jaga jarak, seperti itu. Nah, kelompok-kelompok yang ada dalam video tadi menggambarkan ada orang yang memang dia sebagai menginisiasi, kemudian ada kemudian dia menjadi penerima awal tanpa kesulitan, kemudian yang paling terakhir adalah yang paling sulit adalah kelompok yang menentang, dan dia baru akan melakukan ketika sudah banyak terjadi contoh dan kemudian bahkan mungkin yang lebih ironisnya kalau sudah banyak berjatuhan korban. Nah, di sini
seorang penyuluh misalnya bagaimana melakukan tadi perubahan inovasi yang disebut dengan apalagi akan memasuki pada era perubahan baru atau kehidupan baru new normal. Itu saja yang bisa saya berikan, mengenalkan tentang profesi penyuluh, karena menjadi penting untuk dikenalkan karena selama ini masih orang menyamakan bahwa penyuluh itu adalah dai, padahal itu dua hal yang berbeda. Seorang penyuluh belum tentu seorang dai belum tentu penyuluh, tapi seorang penyuluh sudah otomatis menjadi seorang dai. Ini yang harus dilihat karena tadi melakukan pada pendorogan kemampuan untuk mendorong perubahan perilaku. Ini yang harus terus dikenalkan tentang apa sih profesi penyuluh itu, terutama kita menjadi penyuluh agama. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dudi, dan semua tim yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Laili Prihatini yang sudah menyampaikan materi terkait tentang kompetensi, peluang, dan tantangan penyuluh menjelang era Society 5.0. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan beliau bermanfaat bagaimana kita mengasah kompetensi khususnya dalam wilayah kajian penyuluhan agama. Terima kasih sekali lagi Ibu Rini. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Dr. Budi Imaduddin Effendi, MAG, dengan tema yang akan disebut beliau DKI dalam perspektif sosiologi agama. Itu kami persilakan. Waktunya mohon maaf Bapak, maksimal 20 menit. Kita punya waktu sampai jam 11.45 untuk sharing sessionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG, yang sudah setia mengawal webinar internasional. Yang saya hormati Puan Siti dari Malaysia, selamat bergabung dengan komunitas BPI BKI se-Indonesia ya. Yang saya hormati para narasumber ya, yang lainnya, Teh Rini, Bu Lilis, Dr. Ahmad, dan yang saya hormati para penggiat dan akademisi BKI se-Indonesia, Malaysia, dan kalau nggak lihat ada di luar Malaysia juga ya, Brunei Darussalam. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mulai dari tahun 1980 bahwa agama itu mencuat di dunia psikoterapi dan konseling. Ada beberapa riset yang kemudian dikembangkan oleh asosiasi konseling di Amerika, ya, termasuk juga tokoh-tokohnya misalnya seperti Miller, Kotler, Caswell, Larson gitu ya. Itu melakukan penelitian dengan menggunakan intervensi psikologi, ya, menggunakan intervensi umum, tapi pada akhirnya ternyata tidak menuntaskan persoalan bagi kesehatan konseling. Sehingga pada akhirnya dibuat intervensi itu pendekatannya spiritualitas dan religiusitas. Dan kesimpulannya hasil riset itu ternyata agama itu mampu menyelesaikan persoalan yang dialami oleh para konseling. Ini yang kemudian akhirnya kita penulis ya, saya gitu ya, tertarik ya. Kenapa agama bisa menyelesaikan persoalan kehidupan dalam pendekatan konseling, yang itu juga dikembangkan ya hasil riset penelitian oleh para terapis dan konselor-konselor yang ada di barat. Nah, sehingga pada akhirnya saya melihat bahwa BKI ini adalah harus menjadi tren ya, di saat ketika itu muncul pada hari ini dengan berbagai problema kehidupan, termasuk juga pada masa pandemi COVID-19. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, ada apa sebetulnya di agama ketika kita melakukan pendekatan sosiologi agama dalam perspektif, bukan perspektif ya, ketika kita tarik dalam dunia bimbingan konseling yang itu basisnya ada agama, Islam ya, Islam sebagai core, sebagai ciri khas distingsi dari bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan Islam. Nah, rekan-rekan sekalian, ada dalam
perspektif sosial agama ya, bahwa dimensi-dimensi agama yang itu ternyata harus dikaitkan dengan upaya-upaya operasional bimbingan konseling Islam itu paling tidak ada 5 ya. Artinya yang bisa kemudian menyehatkan, yang bisa kemudian dijadikan sebagai intervensi ya kepada konseling itu ada 5. Yang pertama adalah dimensi belief ya, kepercayaan. Kita hidup di Indonesia ya, kemudian budaya kita budaya beragama, maka sesungguhnya mulai dari kecil sampai dewasa hari ini kita sesungguhnya disuguhkan dengan berbagai dimensi-dimensi kepercayaan yang khususnya berkaitan dengan core ya, atau distingsi bimbingan konseling atau penyuluhan Islam. Untuk apa sebetulnya itu? Untuk mengajukan ya kepribadian kita ketika kita berhadapan dengan situasi apapun ya, sehingga pada akhirnya ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, maka kemudian kita ingat ada satu dogma keyakinan, ada satu doktrin keyakinan yang keyakinan itu memberikan kepada kita ketenangan batin ya, ketenangan batin. Ini yang kemudian pada akhirnya oleh konselor dan terapis barat itu dijadikan sebagai bagian yang amat penting ketika melakukan intervensi dengan konseling ya di lapangan, ketika melakukan proses konseling. Kesimpulannya bagi mereka bahwa ternyata doktrin-doktrin agama, kemudian kepercayaan agama itu bisa memberikan ketenangan kepada konseli sehingga konseli mampu sampai pada kesehatan dirinya, kesehatan jiwanya. Ini yang pertama. Jadi yang sederhana, yang sering kita kemudian kaji, yang sering kita kemudian terima, ternyata itu mampu memberikan dorongan yang kuat ketika dijadikan sebagai bagian dari proses konseling untuk bisa menyehatkan diri kita dan menyehatkan orang lain sebagai konseling. Contoh misalnya pada masa pandemi kali ini, banyak orang yang kemudian melakukan intervensi medis, intervensi psikologis ya. Tetapi pada akhirnya tetap saja ya tingkat ketakutan yang begitu tinggi, tingkat kekhawatirannya begitu tinggi, sehingga pada akhirnya dia lupa bahwa ada sesuatu yang sepertinya dipelajari di masa lalu ya, di masa kecilnya, apa yang itu dipelajari yang itu bisa menenangkan batinnya. Doktrin agama, kepercayaan agama yang itu sesungguhnya bisa menyelesaikan persoalan dirinya ketika berhadapan dengan masa pandemi COVID-19 hari ini. Saya melihat dari beberapa tayangan-tayangan Facebook, medsos ya, banyak orang yang mengalami stres, kegelisahan ya, kemudian akhirnya dia sangat khawatir, gelisah, stres, bahkan ada yang halusinasi, paranoid ya, dan kelihatannya memang jauh dari menjauhkan diri dari kepercayaan agama. Ini yang menurut pandangan saya bahwa BKI ya ketika kemudian dia tampil ke permukaan apalagi di masa pandemi COVID-19 itu harus menawarkan ada doktrin agama yakni yang berasal dari Islam atau agama yang lain itu ternyata bisa menjadikan bagian untuk menyelesaikan problema kehidupan di saat ketika berhadapan dengan cobaan, ujian kehidupan yang dihadapi oleh dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dimensi yang kedua adalah dimensi praktis. Jadi BKI itu harus menawarkan di masa-masa yang kondisi hari ini, apalagi masa COVID-19, itu harus menawarkan tentang dimensi-dimensi praktis. Jadi ada sesuatu itu jika dilakukan kemudian itu juga bisa membuat kita tenang. Ada yang disebut dengan ritual, ada yang disebut dengan devosional. Ya. Ritual adalah bagian yang kemudian dalam perspektif sosiologi agama ya itu kalau kita sepakat dengan teori interaksi ritual gitu ya, maka bisa jadi ya di dalam teori itu ya bimbingan konseling ketika kemudian memberikan model-model ritual itu sesungguhnya sedang memberikan tawaran-tawaran ya problem solving kepada konseling yang mengalami keresahan, kegelisahan ya kemudian persoalan kejiwaan ya dengan model-model ritual itu kemudian akhirnya mampu membuat dirinya menjadi tenang. Ditambah lagi dengan dimensi ya praktis itu adalah devosional ya. Kita mengenal doa ya sebagai bagian dari harapan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama. Saat ketika kita mengalami persoalan, kita kemudian menggantungkan diri ya berharap kepada Tuhan supaya kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan. Doa ini ternyata sangat efektif ya kalau melihat dari teori sosiologi agama. Yang ketiga itu adalah dimensi pengalaman ya, dimensi pengalaman. Ya. Dimensi pengalaman ini di dalam agama itu juga bagian yang harus ditawarkan oleh bimbingan konseling agama ya. Bimbingan konseling Islam. Kenapa itu harus
ditawarkan karena pengalaman ini yang kemudian akan menyentuhkan ya seorang ya atau misalnya masyarakat yang itu memiliki masalah atau berhadapan dengan masalah dengan situasi perasaan-perasaan yang bersentuhan dengan agama, ajaran agama, perasaan tawakal, perasaan syukur, perasaan kemudian tawadu ya. Itu perasaan-perasaan itu bisa melahirkan ya masyarakat atau individu yang itu mengalami masalah ya, menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu ternyata bisa menyelesaikan, bisa melahirkan ketenangan bagi mereka. Artinya BKI mau tidak mau ya, kalau kemudian ingin masuk pada tren hari ini, masuk pada situasi hari ini, maka dimensi-dimensi kepercayaan, dimensi praktis, dimensi pengalaman itu juga harus menjadi bagian penting ketika melakukan treatment kepada konseling, melakukan penyelesaian masalah kepada lingkungan sosial. Jadi menurut pandangan saya tidak bisa hanya pendekatan-pendekatan umum saja. Kemudian yang keempat ya, BKI juga harus menawarkan ya dimensi pengetahuan, knowledge ya. Jadi dimensi pengetahuan adalah pengetahuan yang ada di BKI. Mungkin bisa jadi hasil tafsiran para ulama, hasil tafsiran cendekia muslim, misalnya begini. Ketika di saat konflik, maka kemudian apa yang akan ditawarkan oleh BKI? Berbicara tentang keragaman perbedaan yang itu mengharuskan tidak terjadi konflik. Maka bisa jadi ada ilmu pengetahuan yang lahir dari basis agama, kemudian ditawarkan oleh penggiat akademisi BKI untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan multi ya kultur ya, multi budaya, multi adat yang itu ternyata kalau kemudian dibiarkan itu bisa melahirkan gesekan-gesekan konflik sesama anak bangsa kalau di Indonesia ya, atau sesama anak dunia ya, anak dunia. Muncul misalnya persoalan ras ya, itu bisa diselesaikan oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan agama, dimensi ilmu pengetahuan agama dari hasil tafsir-tafsir para ulama ya, dari hasil pemikiran cendekia muslim. Ini dimensi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir ya, dimensi yang kemudian harus ditawarkan oleh bimbingan konseling kalau ingin masuk pada tren hari ini adalah dimensi penghayatan ya. Penghayatan itu menawarkan tentang moral dan etik ya, moralitas dan etik sosial, moralitas dan etik individual. Nah, agama itu banyak ya, contoh-contoh agama banyak ajaran-ajarannya, agama banyak pemikiran-pemikirannya yang itu ternyata menawarkan tentang moral dan etik ya, moral dan etik. Nah, kalau kemudian ternyata dimensi itu bisa dirangkul oleh bimbingan konseling, oleh para penggiat, oleh akademisi, dan kemudian ditawarkan kepada masyarakat, maka bisa jadi ya persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi hari ini atau dihadapi pada masa pandemi COVID-19 ini, itu bisa jadi mungkin sedikit bisa diselesaikan oleh para penggiat, oleh akademisi BKI. Nah, rekan-rekan sekalian, dimensi ini ketika ditawarkan untuk apa ya? Ada empat fungsi ya, BKI dalam perspektif sosiologi agama. Yang pertama adalah memberikan kekuatan untuk mengembangkan pada individu atau masyarakat ya, kekuatan mengembangkan adaptasi kepada masyarakat. Tadi saya mau mendengar dari Pak Said bahwa hari ini kita harus melakukan percepatan adaptasi dengan situasi yang terjadi, karena emang tidak semua berharap ya adanya perubahan budaya, perubahan kerja, perubahan kehidupan ketika masuk ya wabah pandemi COVID-19 ya. Sehingga pada akhirnya kalau ternyata terlalu lama kita diam, terlalu lama kemudian kita dalam situasi yang dipengaruhi oleh masa wabah pandemi COVID-19, maka bisa jadi kita adalah bagian orang yang tidak bisa menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu adalah proses adaptasi harus secepatnya dilakukan oleh kita atau kita sebagai penggiat atau dan akademisi bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan Islam, itu harus bisa memberikan tawaran dimensi agama untuk bisa ya mempercepat proses adaptasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi adaptasi terhadap situasi baru, terhadap kultur baru, budaya baru, kehidupan baru. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari bimbingan konseling ya berbasis agama ini kalau dalam perspektif sosial agama adalah pencapaian pada tujuan. Ya. Pencapaian pada tujuan hidup. Tentu setiap orang ingin bahagia, tentu setiap orang ingin sejahtera, tentu setiap orang ingin sehat. Maka
tujuan kehidupan ya yang itu ditampilkan oleh bimbingan konseling dengan menawarkan dimensi-dimensi agama tersebut, maka itu harus bisa mengarahkan kepada masyarakat atau individu konseling ya pada pencapaian tujuan kehidupannya yang dicita-citakannya ya, yang dicita-citakannya. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi dari bimbingan konseling berbasis agama, Islam ataupun bukan Islam, bimbingan penyuluhan berbasis agama adalah integration. Jadi bisa berfungsi untuk saling mengikatkan ya, mengikatkan diri, mengikatkan perbedaan ya, yang tadinya berbeda kemudian diikatkan pada satu persatuan, yang satu persatuan itu bisa melahirkan karya-karya inovatif, karya-karya yang konstruktif untuk kepentingan dirinya atau kepentingan masyarakatnya atau kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jadi orang yang menjadi penggiat BKI ya, penggiat BPI, kalau kemudian dimensi agama itu ditawarkan, maka mau tidak mau ketika terjadi perbedaan, melihat perbedaan, kemudian terjadi kasus ya konflik, maka dia harus tampil ke permukaan untuk menawarkan ya fungsi-fungsi dari BKI untuk saling menyatu, mengikat, melepaskan perbedaan. Hanya satu tujuan yang harus dicapai adalah sehatnya dirinya, sehatnya masyarakatnya, sehatnya bangsa dan negaranya. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang keempat ya, BKI juga harus berfungsi ya sebagai bagian pemeliharaan pola ya, pola kehidupan yang sudah positif. Jadi kalau kemudian ternyata yang sudah positif, maka harus dikembangkan menjadi lebih positif. Ini yang disebut dengan fungsi latensi. Ya, fungsi latensi dalam dimensi agama berdasarkan perspektif sosial agama bahwa BKI atau BPI itu harus mampu melahirkan fungsi-fungsi latensi pemeliharaan pola-pola yang itu sudah hidup di masyarakat, pemeliharaan pola-pola yang itu sudah berkembang di masyarakat, pemeliharaan pola-pola yang itu sudah menjadi aturan di masyarakat ya, sehingga ketika terjadi misalnya pelanggaran aturan, terjadi kemudian kriminalisasi sebagai bagian dari bentuk ya perlawanan terhadap aturan yang ada, maka BKI harus masuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan menawarkan dimensi agama. Nah, bagaimana teknisnya? Ya, ini teknis BKI atau BPI ya, dalam perspektif sosiologi agama. Saya sepakat dengan teorinya yang dikembangkan oleh Parson. Ya. Yang pertama adalah melakukan teknik eksternalisasi. Ya. Jadi eksternalisasi itu adalah mengeluarkan gagasan, ide-ide tentang dimensi-dimensi agama itu kepada masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat merasa bahwa dimensi itu layak untuk dikonsumsi oleh dirinya bagi kehidupan, bagi menjalankan kehidupan yang baik bersama lingkungannya, ya, layak untuk dijadikan sebagai aturan, ajaran, pemikiran yang itu bisa bermanfaat bagi kebaikan kehidupannya. Ini kalau sudah begitu, maka kemudian akan terjadi objektifikasi, bahwa setiap pribadi atau masyarakat akan merasakan bahwa agama adalah sesuatu yang benar, yang itu patut untuk dijadikan sebagai bagian oleh dirinya sebagai pijakan di dalam kehidupannya. Agama itu menjadi objektif di hadapan masyarakat. Agama juga baik di hadapan masyarakat. Agama juga benar di hadapan masyarakat. Misalnya begini, ketika misalnya ada satu dimensi agama, hasil tafsiran dari ilmu pengetahuan agama muncul misalnya tentang kalimat musawa, ya, kalimat kebersamaan, kalimat ittihadul ummah. Maka ketika terjadi konflik, kalau kemudian ternyata para penggiat akademisi BKI itu mampu menampilkan tentang ya, unsur-unsur dimensi agama tersebut, maka bisa jadi dimunculkan konsep-konsep tasamu, konsep-konsep toleransi, konsep-konsep keterikatan untuk tujuan yang lebih mulia. Bisa jadi kemudian terjadi proses objektifikasi yang diterima oleh masyarakat yang kemudian berbeda itu bisa menyatu. Nah, yang terakhir, kalau sudah objektifikasi maka akan terjadi proses internalisasi. Ada 3 teknik ya, eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Di akhir, saya ingin menutup ya, mungkin ini baru ya, kemarin juga saya ketika di Banten mengungkapkan tentang BK dalam perspektif kesejahteraan sosial. Ini memang harus berani kita memunculkan hal-hal yang baru ya dalam konteks dan tren hari ini yang sedang berkembang di masyarakat. Saya simpulkan bahwa BKI dalam perspektif sosial agama adalah merupakan pendekatan kajian pemberian bantuan kepada konseli dengan melakukan teknik eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi dimensi-dimensi agama agar konseli mampu mengembangkan fungsi adaptasi, mampu kemudian mengembangkan fungsi pencapaian tujuan, mampu mengembangkan fungsi integrasi,
mampu mengembangkan fungsi-fungsi pemeliharaan pola-pola kehidupan secara mandiri dan sehat. Saya tidak panjang lebar ya, karena memang sudah dibahas oleh banyak materi, saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Dr. Dudi Imadudin yang sudah menyampaikan materi terkait tentang BKI Perspektif Sosiologi Agama. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12, waktunya duhur untuk Indonesia bagian Barat, apakah sesuai dengan agenda yang sudah dijanjikan karena ada sharing session atau diskusi atau tanya jawab, kita punya waktu sampai jam 12.00. Ada waktu sekitar 10 menit. Silakan Bapak Ibu boleh bertanya. Tadi ada yang sudah menyampaikan melalui chatting. Dan yang terakhir mohon maaf, di sini dalam Zoom meeting ini ada Ketua DPP PABKI atau Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling Islam, Dr. Aib Kusnawan, nanti akan memberikan komentarnya berkaitan dengan webinar internasional ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita punya waktu sekitar 10 menit untuk webinar internasional ini. Apakah Pak Aib masih ada di Zoom meeting ini? Oh, ternyata Pak Aib sudah keluar dari Zoom meeting ini. Baik Bapak Ibu, peserta webinar internasional terkait tentang tema yang kita usung hari ini, yaitu peluang dan tantangan bimbingan dan konseling Islam dalam multi perspektif, yang sudah disampaikan oleh berbagai narasumber. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Puan Ibu Siti Fatimah binti Abdul Ghani terkait tentang aplikasi terapi ekspresif. Yang kedua, materi kedua yaitu oleh Bapak Said Hasan Basri tentang identifikasi dampak psikologis masa pandemi. Materi yang ketiga dari Dr. Hajah Ibu Lilis Satria terkait tema yang diangkat inovasi BKI pada ranah pendidikan. Yang keempat oleh Dr. Ahmadur Hadi, praktisi medis dan juga di klinik Polda Jabar dan juga sebagai founder dari Yayasan Rizikri. Beliau menyampaikan materi tentang konseling dan penyuluhan perspektif dunia medis, serta Ibu Rini, materi yang diusung oleh beliau, kompetensi, peluang dan tantangan penyuluh menjelang era society 5.0, dan yang terakhir materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dudi Imadudin tentang BKI dalam perspektif sosiologi agama. Baik Bapak Ibu semua, materi sudah disampaikan secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang materi yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para penggiat BKI, Bimbingan Konseling Islam, materi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya, perlu kami informasikan bagi Bapak Ibu, baik dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun Malaysia ataupun Brunei Darussalam. Next, kegiatan bulan Juli kami akan adakan webinar internasional juga mengangkat tema tentang feminisme konseling. Yang pembicara utamanya insya Allah oleh Profesor Etin Anwar. Beliau sebagai dosen tetap di Amerika. Ada Ibu Atalia Praratia. Beliau istri dari Gubernur Jawa Barat dan juga beliau adalah penggiat Sekoper. Sekoper itu adalah sekolah perempuan, capai impian dan cita-cita. Terus juga ada Dr. Susi, ini praktisi dari dunia medis. Dan juga ada Dr. Hana, nanti juga beliau akan menyampaikan berkaitan dengan konseling feminisme dalam kajian agama dan budaya. Ini adalah kegiatan yang insya Allah akan kami gelar pada bulan Juli, yaitu tepatnya tanggal 16 Juli 2020. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar internasional, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih partisipasinya, dan juga kepada para narasumber, saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran atas
materi pemaparan materinya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Yang terakhir saya tanyakan kembali, jika ada dari Bapak Ibu peserta webinar internasional ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau nggak ada, kita akhiri webinar internasional ini, yaitu webinar internasional terkait tentang peluang dan tantangan bimbingan konseling Islam dalam multi perspektif. Mudah-mudahan menjadi hasanah bagi kita, hasanah keilmuan bagi kita, khususnya sebagai penggiat bimbingan konseling Islam. Dan saya ucapkan Bapak Dekan, terima kasih Bapak Dekan, pimpinan kami Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah memberikan sambutan dan juga membuka acara ini. Terakhir, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.